Tuan Guru, wabil khusus yang saya hormati dan yang saya ta'zimi, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tosari dan siswa-siswi SMP Negeri 1 Tosari yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah bisa berkumpul bersama, bisa duduk bersama, memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kedatangan kita semua di pagi hari ini menjadi bukti mahabbah, menjadi bukti kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua nantinya bisa diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat ma'asalam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di pagi ini kita masih memasuki bulan Rabiul Awal, di mana bulan Rabiul Awal ini termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dilahirkan di bulan Ramadan? Kenapa Nabi Muhammad dilahirkan tidak di bulan Muharram? Kenapa Nabi Muhammad dilahirkan tidak di bulan Dzulhijjah? Allah memilih bulan Rabiul Awal karena di bulan Rabiul Awal dipilih oleh Allah menjadi salah satu bulan yang mulia, bulan yang bisa mengalahkan kemuliaan bulan-bulan yang lain. Sebab apa bulan Rabiul Awal menjadi bulan yang mulia? Sebab di dalam bulan Rabiul Awal terlahir manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lahir ke dunia dalam keadaan suci. Nabi Muhammad lahir ke dunia dalam keadaan bersih. Ketika lahir Nabi Muhammad tidak ada setetes darah pun yang menempel di tubuh mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersih, suci, wangi. Beda dengan kita. Kalau kita lahir ke dunia dengan berlumuran darah, Nabi Muhammad lahir tidak ada setetes darah pun yang menempel di tubuh mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sujud. Nabi Muhammad lahir ke dunia dalam keadaan sujud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku disebutkan di dalam tiba nopo niku Maulid Situduror
basyarun la kal basyar, manusia yang tidak seperti manusia biasa, manusia yang tidak seperti manusia yang lain. Karena Nur Muhammad kita bisa lahir ke dunia. Karena adanya Nur Muhammad Allah menciptakan bumi dan langit. Karena adanya Nur Muhammad Allah menciptakan surga dan neraka. Karena adanya Nur Muhammad Allah menciptakan bumi, langit beserta isinya. Tanpa ada nur dari Nabi Muhammad, kita tidak akan berada di dunia ini. Maka wajib bagi kita seorang muslim atau muslimah memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya mau tanya kepada siswa-siswi SMP Negeri 1 Tosari, Nabi Muhammad lahir di tanggal berapa? Yang bisa menjawab angkat tangan. Ayo, sopo sing iso jawab? Ayo. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal berapa? Tanggal 12 Rabiul Awal. Ada pertanyaan lagi. Nabi Muhammad wafat pada tanggal berapa? Kalau lahir tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi Muhammad wafat atau meninggal pada tanggal berapa? Siapa yang bisa menjawab? 8 Juni. 8 Juni lah ulang tahunmu itu. Ayo, tanggal berapa? Nabi Muhammad wafat pada tanggal berapa? Sing iso jawab tak kei hadiah. Tanggal 24 apa? 24, 23. Sing diiling. Apa itu kelahiran pacar itu? Iya. Ayo, siapa yang bisa? Nabi Muhammad wafat pada tanggal berapa? 8 Juni. 8 Juni. Lagu apa sampai kelahiranku jadi. Nabi Muhammad wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Sama dengan tanggal ketika beliau dilahirkan ke dunia. Lahir dan wafatnya sama, tanggalnya 12 Rabiul Awal. Jadi ketika kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad, juga memperingati tanggal wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang sing jawab 23, orang sing jawab 8 Juni. Kelahiran di pacar itu jadi apa? Disebutkan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada uswatun hasanah, contoh yang baik. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia
Sebab Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang baik. Kata Imam Malik, al-adab fawqal ilmi. Toto kromo, perilaku, akhlakul karimah itu di atas ilmu. Nabi Muhammad diutus ke dunia bukan untuk menyebarkan agama Islam. Agama yang Allah sudah disebarkan ketika Nabi Adam sampai nabi-nabi seterusnya. Apa yang diperintahkan Allah untuk Nabi Muhammad? Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Akhlaklah yang membedakan kita manusia dengan setan. Mari, saya harap siswa-siswi SMP Negeri 1 Tosari ini berakhlakul karimah, mempunyai akhlak yang baik. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan oleh Allah menjadi anak yang soleh solehah, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, yang bisa meneruskan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menjadi anak yang baik, untuk menjadi anak yang soleh, salah satunya yaitu patuh terhadap perintah orang tua. Ridallahu fi ridal walidain, suhtallahu fi suhtil walidain. Ridone Gusti Allah iku tergantung ridone wong tua. Murkone Gusti Allah iku tergantung murkone wong tua. Jari wong Jawa biyen niku pusaka loro. Orang tua adalah pusaka yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa ridhonya orang tua, kita tidak akan bisa menjadi apa-apa. Tanpa adanya orang tua, kita tidak akan berada di muka bumi ini. Ada salah satu cerita. Di zaman ulama Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ini termasuk tabi'in. Ada seorang pemuda seluruh hidupnya, seluruh waktunya digunakan untuk merawat orang tuanya. Ibu ini sepuh, wis tuwe, nandi digendong sampai digawe no keranjang, digendong ono gene burine gegere, dibawa berangkat ke Mekah. Nyampe di Mekah, pemuda ini mengelilingi Ka'bah, berjumpa dengan Imam Hasan al-Basri. Ditanya sama Imam Hasan al-Basri, wahai pemuda, apa yang kau bawa? Di dalam keranjang itu apa? Wahai Imam Hasan al-Basri, di dalam keranjang ini adalah ibu saya. Saya berjalan
7.000 kilo dari rumah ke Mekah demi mengantarkan ibu saya untuk datang ke Mekah. Digowo, digendong ibunya. Seorang pemuda ini bertanya, wahai Imam Hasan Al-Basri, apakah dengan saya berjalan kaki menggendong ibu saya yang berjarak 7.000 kilo, apakah bisa membalas budi orang tua saya? Dijawab oleh Imam Hasan Basri, walaupun kau PP, opo PP, pulang pergi balik ping 70 teko omahe nanggene Mekah PP ping 70 tidak akan bisa membalas jasanya orang tua kita. Kalau sing iso anak gak iso bales jasae wong tua. Diberikan harta yang melimpah tidak akan bisa membalas jasa orang tua. Apakah kita sudah patuh kepada orang tua? Iya. Apakah kita bisa menyenangkan hati orang tua kita? Apakah kita sudah bisa membanggakan orang tua? Gak bisa. Seorang ibu mengandung ketika hamil muda melihat nasi muntah, ambune sego muntah, ambu duren muntah, tapi le ambu kelek bapake gak muntah, sedep jari. Hamil muda muntah mual-mual, ketika hamil tua miring gak enak, melumah gak enak, mengkurep wedi beldos. Loh, itulah jasa seorang ibu. Kemana-mana digembol, nang jeding digembol, nyapu gowo anak, ngepel gowo anak, umba-umba gowo anak, nang pasar gowo anak. Anak wis gede kate gregetno ati. Jari ibu wis gede ora gregetno ati, tak lebokno maneh kok. Jadi apa? Anak tidak akan bisa membalas jasa kedua orang tua. Walaupun orang tua kasih harta yang melimpah, tidak akan bisa membalas jasa orang tua. Wong tua itu gak senang, gak mengharap hartanya seorang anak. Masih ditumpak no mobil yang mewah, boten seneng wong tua niku. Senenge wong tua ketika melihat anaknya berbakti kepada orang tua, nurut, patuh, seneng. Masih yo gak dikei duwe, wong tua ndelok anak nurut niku seneng. Alhamdulillah, kula niki pun gak ada yuga 3. Saya sudah mempunyai anak 3, istri 1, mau mencari yang kedua. Jadi ketika anak saya yang nomor 2 itu, ketika saya makan, walaupun tidak disuruh, saya diambilkan minum, senang. Delok anak gak dikongkon, ketok wong tuwae dahar makan, moro dipekno ngombe wadah gelas dikekno di ngarepe, seneng. Masih yo gak dikei duwe.
terenyuh hati ini melihat seorang anak yang patuh taat kepada orang tua. Ada cerita lagi, seorang pemuda namanya Hauzan. Hauzan ini pemuda berumur 60 tahun, mempunyai ibu yang tua renta, mangane ono kene kasur, ngombe ono kene kasur. Semua aktivitas ibunya berada di atas ranjang. Wis tuwek gak iso mlaku, lumpuh. Hauzan ini mempunyai adik berumur sekitar 30 tahun. Teko adike marani cacake. Wahai Hauzan, bolehkah aku untuk merawat ibu? Kau sudah tua, kau sudah puluhan tahun merawat ibu. Berikan waktu saya untuk bisa menghormati ibu. Kau sudah tua, ngangkat ibu saja tidak bisa. Berikan saya kesempatan di sisa-sisa umur ibu saya. Kekno aku tak rawat ibu. Sampai luwih suwe puluhan tahun bareng ibu. Sampai wis suwe puluhan tahun dulang ibu. Sampai wis suwe puluhan tahun ngeterno ibu nang ngene jeding nang kamar mandi. Aku giliranku saiki. Kekno waktu aku gawe sisa umur ibu saya. Apa yang dijawab oleh Hauzan? Kau boleh membawa ibu asalkan dengan satu syarat. Apa syaratnya? Ketika ruh saya sudah terlepas di tubuh saya. Lek aku mati kon oleh gowo ibu. Lek selama aku si urip ibu kata oleh gowo. Karena apa? Karena surga berada di bawah telapak kaki ibu. Ribut adik kakak iki ribut tukaran Hauzan dengan adiknya goro-goro rebutan rawat ibu. Akhirnya apa? Gak iso nyelesaino digowo nang ngene mahkamah, nang pengadilan. Jare hakime, Hauzan, kau sudah puluhan tahun sudah merawat ibumu. Kau juga mempunyai hak untuk merawat ibumu. Sedangkan adikmu juga mempunyai hak untuk merawat ibumu. Saya ini gak bisa memutuskan. Kalian berdua adalah anaknya, sama-sama anak dari ibumu. Saya gak bisa memutuskan sekarang bawa ibumu ke depan saya gowo nang ini pengadilan. Aku bingung gak iso mutusno. Akhirnya apa? Akhir ibuke dipondok digowo nang kene pengadilan. Wahai ibu, kau memilih dirawat oleh Hauzan atau adiknya? Dijawab oleh ibu, wahai hakim, Hauzan ini aini. Hauzan ini mata saya yang sebelah kanan. Adiknya Hauzan ini juga mata saya yang sebelah kiri. Saya tidak bisa memilih salah satu dari kedua mata saya. Kalau kita mau milih kedua mata, pilih yang mana? Kalau kita disuruh milih di antara kedua mata kanan dan mata kiri, kita lebih memilih mana? Pasti memilih kedua-duanya. Ibu iki yo ngono gak iso milih. Hauzan ibarat mata kanan, adike ibarat mata kiri.
Kalau zaman sekarang ribut nang ini pengadilan, duduk ribut ngerawat wong tua, tapi ribut rebutan warisan. Gara-gara warisan sak dulur iso tukaran. Gara-gara warisan anak gak nyopo nang ini wong tua. Gara-gara warisan adik gak wawuh nang ini cacai. Gara-gara warisan omel-omelan, saling membunuh, saling caci mencaci. Iki hausan abin adik ribut tukaran rebutan ngerawat wong tua. Gak ada. Lu iku lu bakti ini anak nageni wong tua. Ketika anak bakti kepada orang tua, maka tidak ada balasan yang dia terima kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, berkah dari bulan yang mulia ini, berkah dari Nabi Muhammad, mudah-mudahan hati kita diketuk oleh Allah untuk bisa lebih hormat kepada orang tua. Mudah-mudahan di bulan yang mulia ini hati kita diketuk oleh Allah bisa hormat dan patuh kepada guru. Guru ini juga sama dengan orang tua. Ada orang tua yang melahirkan, ada orang tua yang memberi ilmu. Seorang guru statusnya sama dengan kedua orang tua yang wajib kita patuhi, yang wajib kita hormati. Apakah kalian sudah patuh dan hormat kepada guru kalian? Ayo takon, wis patuh apa hormat nang ini guru deh. Ya, di depan ini semua ini guru kalian. Guru adalah orang tua kalian yang memberi kalian ilmu. Guru pahlawan tanpa tanda jasa. Ayo sebagai siswi SMP Negeri 1, mari kita patuh kepada guru, hormati guru kalian, cintai guru kalian, anggaplah guru kalian sebagai kedua orang tua. Paham? Paham tak? Mari di bulan Maulid ini kita membaca sholawat bersama-sama. Mudah-mudahan sholawat ini bisa diterima oleh Allah dan didengarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sholatullah Salatullah
melihat Kanjeng Nabi Muhammad ki pirsa delok nang ngene umate seneng dirungokno sholawate nang ngene Nabi Muhammad. Mudah-mudahan sholawat kita nantinya bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad itu makhluk yang mulia. Di atas arsy terdapat lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tanya malaikat Jibril, ya Allah, siapakah Muhammad yang namanya bersanding dengan nama? Sopo Muhammad iku Gusti Allah? Jenenge kok jejer karo jenenge panjenengan? Dijawab oleh Allah, Muhammad adalah makhlukku, Muhammad adalah manusia yang mulia yang tidak bisa siapapun yang mengalahkan kemuliaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barokah Nabi Muhammad kita masih diberi kehidupan oleh Allah. Berkahnya Nabi Muhammad kita masih diselamatkan oleh Allah. Berkahnya Nabi Muhammad kita masih diberi rizki oleh Allah. Tanpa ada nur Muhammad di dalam hati kita, kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di jero ati iki ana nure Kanjeng Nabi, maka kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya di dalam hati kita tidak cinta kepada Nabi Muhammad, kita tidak akan hadir di pagi hari ini. Seandainya di dalam hati kita tidak ada nur dari Muhammad, kita tidak akan pernah mengenal yang namanya agama Islam. Siapa yang mengenalkan agamanya Allah, agama Islam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tiap hari dihina, tiap hari dicaci maki, tiap hari diludahi, tiap hari dilempar kotoran onta. Tapi apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad nggak balas. Masih bendino diidoni nang ini wong kafir, gak balas nang Kanjeng Nabi. Masih bendino dibalang kotorane unta, gak balas Kanjeng Nabi. Kalau kita yang digitukan, lu aku dibalang kotorane unta, tak balang kotorane bombokane unta. Aku diidoni, tak idoni bisa. Tapi Nabi Muhammad apa? Tidak membalas. Nabi Muhammad itu bedanya kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita patut bangga, kita patut bersyukur ditakdirkan Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang mulia, umat yang bisa mengalahkan ibadahnya para malaikat, umat yang bisa mengalahkan ibadahnya para nabi, umat yang bisa mengalahkan ibadahnya para sahabat. Siapa itu? Kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di hari kiamat semua itu pada iri.
anak yo dadi umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Semua bingung, umat yang lain minta pertolongan nabinya. Apa yang dikatakan nabinya? Umatnya Nabi Musa minta tolong kepada Nabi Musa, nafsi, nafsi, dewe-dewe. Aku akan nyelamet no awakku, gak iso katanya nyelamet no awakmu dewe-dewe, nafsi, nafsi. Umatnya Nabi Isa, wahai Nabi Isa, selamatkan aku, tolonglah aku Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa? Nafsi, nafsi, dewe-dewe wis. Golek jalan dewe-dewe, golek keselamatan dewe-dewe. Tapi beda dengan Nabi Muhammad yang memanggil nama umatnya untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Banggalah kita dipilih oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan hati kita tetap diberikan keimanan oleh Allah. Mudah-mudahan hati kita tetap diberikan keislaman oleh Allah, bisa menjalankan ibadah kepada Allah dan meneruskan perjuangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, di saat Nabi Muhammad wafat, Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Israil. Tanya Nabi Muhammad, wahai malaikat Israil, kamu datang ke sini ini bertujuan apa? Apakah hanya untuk berkunjung kepadaku, atau kau berkunjung untuk mencabut nyawaku? Dijawab oleh malaikat Israil, wahai Rasulullah, saya diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Oh ya wis, lek Gusti Allah ngutus kongkon nyabut nyawaku, cabutan saiki nyawa. Dicabut, mulai dari kaki ditarik nangene malaikat Israil sampai ke tengah-tengah tenggorokan. Wahai malaikat Israil, apakah ini rasanya sakit ketika dicabut nyawa? Enggih kanjeng Nabi. Apakah nantinya umatku juga merasakan sakitnya seperti ini ketika dicabut nyawa? Enggih kanjeng Nabi. Loroe dicabut nyawa iku di dalam kitab Usfuria koyok daging disilet, koyok wong urip dagingnya disilet, diseseti. Loro bunda, koyok hewan masih bagaikan hewan masih hidup, langsung diseseti si kulite. Sampai urip mur diseseti kulit, itu 1000 kali sakit ketika dicabut nyawa oleh malaikat Israil. Wahai malaikat Israil, kalau begini sakitnya, dahsyatnya ketika dicabut nyawa, berikan sepertiga dari sakit umatku, berikan kepada saya. Jadi apa? Sakitnya sakaratul maut sepertiga sudah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Lu iku lu, saking cintai kanjeng Nabi nak umate, ketika mau meninggal apa yang beliau ingat, apa yang beliau perhatikan, apa yang beliau pikirkan? Umatku malaikat Jibril, ya opo umatku.
umatku ini. Umatku malaikat Jibril, bagaimana nasibnya umatku kelak di hari kiamat? Kalau kita yang diingat apa? Waduh, warisanku ini keduwe sopo ini? Mobilku ini digawe sopo ini? Opo anakku ini? Marono aku lek wis mati, bojoku iki dirabi sopo marono iki? Nabi Muhammad yang diingat kita sebagai umatnya, ummati. Nabi Muhammad minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak rela ketika umatnya ada satu dari umatnya yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ritu kula Gusti Allah lek umatku benjing mlebet neraka. Saya ingin semua umatku masuk ke dalam surga. Kanjeng Nabi mboten purun lek Kanjeng Nabi mlebet surga niku disiki. Ngenteni umat kabeh mlebu swarga. Lek kabeh umat mlebu swarga baru Kanjeng Nabi terakhir yang masuk ke dalam surga. Lho iku saking cintai Kanjeng Nabi nang umate, saking sayange Kanjeng Nabi Muhammad nang ngene umate. Apa balasan cinta Nabi? Apa balasan kasih sayang Nabi? Apa yang kita berikan kepada Nabi Muhammad? Apakah kita sudah cinta kepada Nabi Muhammad? Cintai yuleno mulutan ini iki. Krana lek mulutan iku ana jajane. Krana lek mulutan iku ana buah-buahane. Baru cinta, baru ingat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari tumbuhkan di dalam hati kita kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hati kita selalu dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah agar selalu cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan nanti kelak di hari kiamat kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sedikit ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam perkataan saya kurang sopan atau kasar dalam menyampaikannya. Saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ceramah agama yang disampaikan oleh Ustadz Sigit. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini. Marilah pengajian Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pagi ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Menginjak acara terakhir adalah doa. Kami selaku pembawa acara mengucapkan beribu-ribu maaf bila ada tutur kata yang salah. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
تشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا الزيارة في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا نقدر السنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحد إلا غسلت بماء التوبة الذنوب وسترت برداء المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان ولهم القضاء والوصول إلى مثلها فلا تحرم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أسلاب القبور ووفقنا لعمل الصالح يبقى السماء على منار الظهور. اللهم اجعلنا لآلائك الذاكرين ولنعمائك الشاكرين وليوم لقائك الذاكرين واغننا بطاعتك المسؤولين. وإذا توفيتنا وتوافنا غير مفتونين ولا مخدونين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اغفرنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا والشرب تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله سورة الفاتحة. Pan.